Walaupun sama-sama berakar dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia sungguh berbeda. Hal itu terjadi lantaran saat diadopsi menjadi bahasa Indonesia, bahasa Melayu belumlah baku. Jadi proses pembakuan terjadi seiring dengan perkembangan bangsa dan negara Indonesia. Sehingga, akhirnya bahasa Indonesia menjadi modern seperti sekarang dan jadi berbeda dengan bahasa Melayu Malaysia. Jangan heran jika banyak orang Indonesia kaget ketika pergi ke Malaysia. Misalnya, bila kita akan menginap di hotel dan memesan kamar. Kalau resepsionis tahu kita berasal dari Indonesia, mungkin ia akan mengajak bercakap bahasa Melayu. Ia barangkali bakal bertanya seperti berikut ini. Awak beranak mana? Awak beranak mana? Kita pasti bingung mendengarkan ucapan yang aneh seperti itu. Apalagi jika yang ditanya adalah orang laki-laki. Seorang pria tentu tidak mungkin beranak atau melahirkan. Tapi yang ia maksud sebenarnya, di mana tempat lahir Anda? Jadi kita cukup menjawab, daerah atau kota kelahiran kita. Tak berhenti di situ, ucapan selanjutnya dari resepsionis itu mungkin akan membuat orang Indonesia lebih kaget lagi. Coba kita simak saja. Awak perlu bilik bujang atau bilik kelamin? Awak perlu bilik bujang atau bilik kelamin? Istilah bilik kelamin bagi orang Indonesia tentu terasa aneh. Tapi bilik kelamin yang dimaksud tidak ada kaitannya dengan aktivitas yang aneh-aneh. Bilik kelamin adalah kamar untuk keluarga yang biasanya terdiri dari 2 ruangan. Adapun bilik bujang maksudnya adalah kamar dengan 1 ruangan atau ukurannya lebih kecil. Selanjutnya kita simak contoh-contoh yang lain untuk memperlihatkan betapa bedanya bahasa Melayu Malaysia dan Indonesia. Misalnya kosakata kaki tangan. Dalam bahasa Indonesia, bisa berarti kaki dan tangan. Lalu, ada makna kiasan, yakni orang yang diperalat orang lain. Jadi pengertiannya negatif. Penggunaan kosakata kaki tangan dalam pengertian negatif tersebut amat populer di Indonesia, terutama berkaitan dengan perjuangan melawan penjajah. Karena itu, ada istilah kaki tangan Belanda, kaki tangan musuh, dan seterusnya. Tapi rupanya, dalam bahasa Melayu Malaysia kaki tangan lebih bermakna positif. Misalnya kaki tangan kerajaan, yang berarti pegawai atau aparatur pemerintah. Contoh berikutnya adalah kosakata kecemasan. Dalam bahasa Indonesia kata cemas lebih bermakna risau. Tapi dalam bahasa Melayu Malaysia, kata cemas amat sering bermakna darurat. Karena itu, banyak sekali istilah yang menggunakan kecemasan. Misalnya, ada istilah seperti pintu kecemasan dan cermin kecemasan. Semuanya dalam makna darurat. Selanjutnya adalah kosakata jimat. Orang Indonesia lebih sering memakai kata jimat untuk pengertian azimat, yakni benda yang dianggap memiliki kesaktian. Jimat dalam pengertian hemat jarang digunakan. Nah, orang Melayu Malaysia justru lebih sering menggunakan kata jimat dalam pengertian hemat. Contoh yang lain adalah kosakata awam. Dalam bahasa Indonesia, awam bermakna umum atau kebanyakan atau biasa. Pengertian yang lain adalah bukan ahli. Nah, di Malaysia awam banyak dipakai untuk pengertian sipil atau bukan militer dan bukan polisi. Karena itu ada istilah penjawat awam, maksudnya adalah pegawai negeri sipil.
Masih banyak sekali kosakata Melayu Malaysia yang dalam penggunaannya sungguh berbeda dengan bahasa Indonesia. Berikut ini contoh-contoh yang lain. Silakan tebak sendiri kira-kira maknanya. Dari contoh-contoh tadi, bahasa Melayu Malaysia terasa aneh dan lucu bagi orang Indonesia. Mungkin saja, bahasa Indonesia juga terdengar aneh bagi orang Melayu Malaysia. Tapi hal itu justru menunjukkan bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia amatlah berbeda. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.